awal dari maf'ul bih. Kemarin sudah dibahas tapi sepintas saja. Sepintas saja. Nah, biasanya yang seringnya itu Pak, seringnya itu biasanya muhawwal dari mubtada atau muhawwal dari fa'il. Karena jumlah itu ismi atau fi'liyah, yang umdah itu mubtada sama fa'il, meskipun khobar juga iya. Nah, tetapi rata-rata kalau nggak mubtada fa'il, seringnya begitu. Tamyiz yang muhawwal, tamyiz malhud, dia itu muhawwalnya gantiannya dari mubtada atau fa'il. Nah, dari maf'ul bi ada, nah, tapi nggak sebanyak dari yang nomor 1 dan nomor 2. Untuk tamyiz malhud yang muhawwal dari maf'ul bi, di buku diberikan contoh oleh beliau, ghorastul ardo syajaron, ghorastul ardo syajaron, saya menanami tanah itu dengan apa? Dengan pohon, begitu ya. Kayaknya kalau dengan bahasa kita, loh, di mana letak mubhamnya, ya kan? Seakan kan begitu. Nah, tapi kalau nomor 1 dan 2 misalkan Muhammad sedang enak apanya? Nomor 1, guru itu lebih banyak daripada santrinya atau muridnya apanya? Nomor 3, saya menanam tanah itu dengan apa ya? Ghorastul ardo syajaron. Nah, ghorastul ardo syajaron. Nah, saya menanami tanah itu dengan pohon. Nah, atau saya menanam pohon tanah itu. Masuk akal nggak? Masuk nggak? Masuk. Dipahami nggak? Saya menanam pohon tanah itu. Kalau diganti selain pohon, saya menanam bunga pohon itu, ya. Ada D-nya gitu nggak sih? Di tanah itu, gitu ya. Nah, ya. Intinya ini yang ketiga, yaitu dari maf'ul bih. Contoh yang lain sebagaimana kemarin disampaikan oleh siapa? Belum datang ya. Wa fajjarnal ardo uyuna, ya. Wa fajjarnal ardo uyuna, dan kita pancarkan al-ardo apa? Bumi tersebut uyuna, dengan apa? Dengan mata air. Nah, itu uyuna itu tamyiz yang dia gantian dari maf'ul bi. Asalnya wa fajjarna uyunal ardo, kami pancarkan mata air dari bumi. Nah, dari bumi. Nah, syajarul ardi, tanaman dari. Nah, berarti dari ya, berarti. Ya, itu adalah tamyiz yang muhawwal dari maf'ul bihnya. Nah, kita anggap sudah selesai, biar kita masuk ke poin nomor 3, 4 dan selanjutnya. Ada pertanyaan? Insya Allah sudah paham. Nah, meskipun sekarang masih belum anget ya. Nah, kemarin sudah paham, sudah diserap ilmunya. Tinggal insya Allah banyak murojaah dan praktek. Nah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarron, itu masuk. Assalamualaikum, monggo. Itu masuk tamyiz apa enggak, gitu ya? Barang siapa beramal mithqala dzarrah, mithqal seberat dzarrah, biji sawi, seberat biji sawi apa, gitu ya? Syarron, seberat biji sawi kebaikan. Seberat biji sawi apa? Seberat biji sawi kejelekan. Nah, apa gitu tamyiz? Bagus pertanyaannya. Untuk memantik, mengangetkan ya. Kan kemarin sudah dapat teorinya, sekarang ke prakteknya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarron khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron yarah. Ya. Nah, kira-kira masuk tamyiz apa enggak?
Dan dia kalau masuk tamyiz muhawwal dari mubtada fa'il atau maf'ul bih? Anda tulis saja biar bagus ini. Ini contoh. Yang faman ya'mal itu khairon ge, Mas Ilham. Khairon ge. Khairon. Ya roh. Gus. Barang siapa saja, laki-laki perempuan ini umum, beramal seberat apa? Biji zarrah. Tafsirannya ada biji sawi, ada yang kalau kita buka jendela ada matahari, ada kayak terbang-terbang ya, intinya sangat kecil sekali. Anggap biji sawi atau sebiji atom ya kan. Karena paling kecil kan. Barang siapa beramal seberat biji sawi, apa? Kebaikan, pasti dia akan melihat kebaikan tersebut. Iya, di sini yang kita tanyakan sama Tamim, apakah ini tamyiz? Anggap tamyiz. Anggap tamyiz. Tamyiz malfud atau malhud? Fud. Fa atau ha? Fa. Berarti mithqol itu satuan. Anggap tamyiz ya. Takut ada mazhab lain ya kan. Oh ya. Anggap tamyiz berarti kata Pak Miftah tamyiz malfud. Karena mithqol itu satuan berat. Mithqol itu satuan berat. Satu mithqol berapa? Kalau dia satuan berarti ini tamyiz. Tamyiz apa? Tamyiz malfud. Nah, benar ini tamyiz? Mana ininya? Oh, ini. Tamyiz ya, Pak Bian, tamyiz. Tamyiz. Nah. Karena anak agak sanksi, agak apa ya? Kok kayak maf'ul bih ya? Ya. Enaknya Mbah Google. Ya, kalau ini tamyiz, Pak, iya. Kayaknya iya tamyiz karena mithqol ini satuan berat ya. Satuan berat, satu miskol berapa gitu. Terus khaironnya ya tamyiznya. Ini mumayyaz malfud. Terus ini tamyiznya. Nah, anak rodok sanksi. Ini maf'ul bih pertama, ini maf'ul bih kedua gitu loh. Anu Mas, kayaknya. Coba tanya Pak Google. I'rab faman ya'mal, langsung keluar. Apa kata Google? Oh, Masya Allah, tamyiz. Ini Bah Google ya. Nah, ini Bah Google yang paling atas itu. Faman fa harfu istifna, man ini man syarat Pak ya. Makanya ini jazm. Jawabannya mana? Ya roh. Hah? Ya roh. Ya roh juga jazm. Karena seharusnya ada apa? Ada apa? Jazmnya dengan apa ini? Kalau ini dengan sukun. Kalau ini membuang huruf illah. Huruf illah alif ya. Alif bengkok atau alif tegak. Ya roh, asalnya ya rohu. Dibuang karena jawab dari syarat. Ya alhamdulillah kalau bisa memahami. Nah, kata Google di sini man ismu syartin jazimun. Terus mannya mubtada. Ya. Ya amalnya mudhari majzum li'annahu fi'lu syarti. Ya ini majzum. Jumlah ini sebagai khobar ya. Sebagai khobar. Wal fa'il mustatir ya huwa. Mithqala dzarrah maf'ul bih. Maf'ul bih. Khairon apa? Khairon tamyiz. Khairon adalah tamyiz. Nah, tamyiz. Nah. Itu Google yang paling atas. Bukan website. Coba Anda buka website ini.
Badal. Di situ badal. Atau badan. Ini sama badan. Khairon. Badal dari Mithqal. mithqal. Ada pendapat kedua badal, Pak. Masya Allah. Iya, nah kalau nggak badal tamyiz, tapi rata-rata di website di mana rata-rata dibilang tamyiz Fus. tamyiz apa? Malfus. Iya, malfud karena mithqal itu apa? Iya, jazakallah khairan katsira. Itu mumayyiz malfud berarti mithqal ya. Oke, ada pertanyaan lain? Sebelum kita lanjut ke nomor 3, yaitu tamyiz dan hukum i'rabnya. Tamyiz wa hukmu i'rabihi. Kalau nggak ada yang baca masnya. Oke. Tamyiz wa hukmu i'rabihi. Bismillah. At-tamyizu wa hukmu i'rabihi. Alif, tamyizul malhudhi yakunu daiman mansuban kama fil amthilati sabiqati. Nggih. Ba, tamyizul malfudhi yakunu mansuban idza kana mumayyiz mumayyizu Iya. ismun Isma. isma Khabar kana. isma wazanin Waznin. isma waznin au kailin Iya. au Masa. masahatin Nah. kama fil amthilati sabiqati. Nggih. Wa yajuzu jarron Fa'il. Fa'il wa dari yaju- yajuzu. wa yajuzu jarrun Dimudafilihkan. Dimudafkan. Wa Oh. yajuzu. wa yajuzu jarrun wa yajuzu jarru tamyizin tamyizil malfudhi Salah itu. Bil i. bil idhafati au bimin Bimin. Mislu. mithlu ishtaraitu jaraman Jiroman. jiraman dhahaban au jirama Iya. au jirama dhahabin Iya. au Terus? mudhafun ilaih au jiraman min dhahabin. Nah. Baik, jazakallah khair. Kita lanjutkan yaitu tentang tamyiz dan hukum i'rabnya. Nah, bukankah i'rabnya tamyiz itu hanya mansub, Pak? Ya kan? Kok dibahas di sini? Ternyata di sini nanti akan kita masuki, nanti baru tahu maksudnya apa. Baik. Langsung aja. Kata beliau di sini, tamyiz malhud yakunu daiman mansuban kama fil amthilati sabiqah. Tamyiz malhud itu senantiasa mansub seperti yang di atasnya itu. Baik itu muhawwal dari mubtada, fa'il atau maf'ul bih. Itu semuanya wajib mansub. Di sini muncul pertanyaan, berarti bisa nggak mansub ya?
untuk selain yang malhud. Nah, begitu munculnya. Ini kan kata beliau, tamyiz malhud pasti dia mansub. Berarti yang selain selain malhud, malfud. Yang malfud berarti bisa nggak mansub. Nah, gitu konsekuensinya. Kita baca yang ba. Adapun tamyiz malfud maka dia mansub dengan catatan apabila mumayyaznya itu satuan timbangan, timbangan ya. Timbangan itu kayak jirom itu gram, Pak. Gram itu jirom. Atau kail itu apa? Takaran. Kalau takaran itu kayak liter ya. Liter takaran. Masahah itu kayak luas. Ya, luas. Kayak apa itu? Kemarin contohnya fuddanan itu saya menanam, anggap sepetak lah, sepetak apa? Ladang. Ya sepetak apa? Sepetak ladang dengan apa? Dengan apa syair di sini? Gandum. Sepetak apa yang ditanam? Sepetak gandum. Itu masahah. Intinya satuan-satuan itu adalah tamyiz malfud yang dia boleh mansub dan wayajuzu. Nah ini, dan boleh dia itu dijer. Boleh dia dijer. Ana tulis contoh di buku. Yang pertama tamyiz malhud ini ya, yang di papan ya. Ini wajib apa? Mansub. Gak ada pilihan lain. Kenapa kok wajib mansub? Karena nanti yang kedua yang malfud itu boleh mansub, boleh nggak mansub. Boleh mansub, boleh nggak mansub. Contoh yang kedua di buku Ishtaro itu jiroman zahaban. Ini kan tamyiz juga, tapi malfud. Kata beliau, adapun tamyiz malfud maka dia boleh dinasab seperti ini. Saya beli 1 gram. 1 gram apa? Emas. Atau boleh dijer. Ini boleh dijer. Kira-kira kalau dijer kok bisa, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira ini kalau dijer gimana, Pak? Kenapa kok dijer? Gimana caranya mengejerkan ini? Dimudofkan. Ininya dimudofkan ke sini. Berarti jadinya ishtaro itu jiroma dahabin. Nah, begini. Boleh. Ishtaro itu jiroma dahabin. Saya membeli 1 gram emas. 1 gram emas. Nah, jadi 1 gram emas di sini mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Terus atau dengan min, ya. Ya kan? Berarti kalau dia jer, yang pertama langsung dimudhof ilaihkan, atau jiroman min dahabin. Begitu. Bisa 2. Sama. Nah, kalau kita ngerti ke bahasa Indonesia, asalnya baiknya nggak usah pakai dari, malah semakin nggak enak didengar ya. Malah semakin mengabulkan makna. Saya beli 1 gram emas, saya beli 1 gram dari emas, kan gimana gitu. Iya. Ini semuanya sama artinya. Nah, iya. Sastranya beda ya. Iya. Saya beli 1 gram emas. Nah, oke. Ini ya enggak. Sini mudhof ilaih. Kalau ini majrur. Nah, jadi di sini tamyiz ini kan
Kan di sini masih dinamakan tamyiz ya katanya. Wa yajuzu ijru tamyiz. Tamyiz di sini bukan tamyiz dari sisi ini Pak, apa ya? Dari sisi apa ya? Penamaan, bukan tamyiz i'rab kedudukan begitu, mansub enggak. Jadi kan namanya 1 gram itu kan kayak masih apa? Masih umum, sehingga dia butuh penjelas atau tamyiz itu. Bukan tamyiz yang dia kedudukannya seperti ini, bukan. Nah, jadi penamaannya di sini tamyiz, bukan dia seperti ini, bukan. Jadi hanya sekedar apa ya? Ya nama begitu. Istilah. Gimana? Oh iya, ini ada pertanyaan. Apakah ini di i'rab begini Ustaz? Majrurun lafdzon, majrur secara lafaz dan kedudukannya mansub mahallan. Apakah begitu? Enggak berlaku di sini. Enggak berlaku. Kenapa kok enggak berlaku? Anak kasih contoh yang kayak i'rabnya Mas ini. Paham enggak pertanyaan Mas ini? Kan ada istilah Pak. Contoh nih, misalkan wa kafa billahi syahida. Ini Pak, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Cukuplah Allah sebagai saksi. Ini ba ini, hi ini secara lafaz jer. Tapi secara kedudukan enggak jer. Dia itu fa'il. Nah, kenapa? Karena ba di sini adalah ba zaidah. Sedangkan di sini adakah zaidah? Enggak ada, asli. Di sini asli. Mudhaf ilaih itu asli di sini. Enggak ada zaidah. Sehingga tidak bisa kita pakai kayak tadi i'rabnya. Nah. Kalau ini asalnya nih fa'il. Kenapa? Loh ada fi'il kok pasti ada fa'il. Wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi wakila, dan seterusnya. Ini fi'il dan butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Ini fa'ilnya. Apa? Huruf ba-nya itu juga harus ada. Itu berkaitan dengan makna nanti. Berkaitan dengan balaghah dan sastra. Di sini ba zaidah yang fungsinya secara makna, secara sastra itu untuk menguatkan. Benar-benar hanya Allah cukup sebagai saksi. Jelas di sini? Syahidanya sebagai apa? Wa kafa billahi syahida. Tamyiz benar. Malfud atau malhud? Yang bilang tamyiz apa? Malhud. Hah? Malhud. Baik. Muhawwalnya dari apa? Mubtada, fa'il atau maf'ul bih? Mubtada. Mubtada. Ini fi'liyah atau ismiyah nih, Pak? Fi'liyah. Enggak ada mubtada khabar, enggak ada sini. Adanya kalau enggak fa'il maf'ul bih. Masuk yang mana? Fa'il atau maf'ul bih? Fa'il atau maf'ul bih? Fa'il maf'ul bih? Jenengan fa'il, berarti gimana aslinya? Wa kafa bi syahadatillah. Baknya enggak usah dipakai. Wa kafa syahadatullah. Cukup persaksian Allah. Begitu asalnya, Pak. Iya, benar. Wa kafa syahadatullah. Baknya kan ba zaidah. Buang. Nah, kalau selain Al-Qur'an, Pak, ya. Tapi ini kita bahas masalah i'rabnya. Seperti itu. Nah, kopas ya. Contohnya tang zaidah ini ya. Seperti itu. Nah. Wa kafa syahadatullah, cukup persaksian Allah. Nah, wa kafa billahi wakila. Wa kafa wakalatullah. Nah. Cukup apa? Perwalian atau perwakilan Allah. Nah. Dan seterusnya. Nah. Jadi di sini asli tidak ada secara lafaz ini secara mahal seperti itu. Nah. Jawaban yang kedua, nggih monggo. Nggih monggo. Ini kan Wa yajuzu, nggih. Malfud, nggih. Kenapa pernyataannya kok boleh jar? Nggih. Kenapa? Yo yang namanya tamyiz kok mansub gitu menurut saya.
Ini kan boleh. Habis itu Dijer. dijer itu. Iya. Kembali ke tadi. Maksud tamyiz di sini bukan tamyiz yang termasuk mansubatul asma, tapi tamyiz yang apa ya? Apa Pak ya? Karena di sini nama doang, bukan istilah untuk mansubatul asma. Jadi tamyiz kenapa kok dinamakan tamyiz? Nanti malah semakin akan jelas jenengan ketika poin setelahnya ini tentang angka. Itu sama beliau masih dinamakan tamyiz, padahal bukan tamyiz mudhof ilaih, dinamakan tamyiz. Jadi tamyiz di sini hanya sekedar apa ya? Karena di sini ini jumlahnya mubham ya, masih apa? Masih belum jelas dan penjelasnya adalah ini, makanya dinamakan tamyiz. Tapi secara i'rab bukan tamyiz yang mansub itu. Kalau jenengan nanti suruh i'rab, jangan jawab tamyiz majrur. Makanya beliau tadi nanya, Ustaz, begini aja Ustaz pertengahan ya kan. Tamyiz mahallan majrurun lafzon, kata. Enggak bisa. Kenapa? Karena i'rab seperti itu ada di zaidah, ada huruf zaidahnya. Sedangkan di sini asli. Ana tanya, seandainya ini Mas. Kalau ini kan jelas, mudah pilih. Kalau di bawah kan ada min, ya kan? Ana tanya, minnya zaidah enggak? Seandainya nih zaidah bisa ditarik seperti ini. Ana tanya, minnya min zaidah enggak di sini? Hah? Enggak apa iya? Tak kasih min yang zaidah. Sepatutnya berubah pendapat. Nih, ada contoh. Wa ma min ilahin illallah. Ada enggak ayatnya? Ada Mas Ilham, ada ya? Wa ma min ilahin. Nah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah ya. Wa ma min ilahin illallah. Ini min. Nah, baik di sini Pak. Wa ma min ilahin illallah. Ada yang tahu i'rabnya ilah enggak di sini? Mub? Iya, ini zaidah Pak. Ini kalau jenengan buka, HP-nya siapa? Oh, bukan. Kalau jenengan buka di i'rab, ini mubtada Pak. Nanti i'rabnya majrurun lafdzun marfu'un mahalan. Kenapa? Minnya min zaidah. Dari mana tahu min zaidah dengan min enggak zaidah? Saat min yang asli ya. Maksudnya min asli itu, huruf yang asli itu memang dia misalkan lil milki, fi li dzarfiyah, min li tab'id. Ini Pak, min asli ini punya makna, bukan zaidah. Dan minnya di sini min apa? Ada yang tahu? Makna huruf min di sini? Hah? Sebab kurang tepat. Hah? Minnya di sini sesuai ngikut kepada fungsi tamyiz. Tamyiz apa? Menjelaskan ini min bayaniyah. Ada nggak di sini? Min lil bayan. Kayaknya atau di buku lain aku baca. Minnya di sini Pak adalah min bayaniyah. Kayak pernah baca di situ. Ah ini Pak di takrif tamyiz itu Pak. Di takrif tamyiz halaman 85. Nih. Yang di dalam kurung itu setelah menyebutkan definisi ya kan? Au bi ma'nan akhar at-tamyiz ketemu? Huwa kullu ismin nakiratin mutadamminin makna min. Minnya apa? Libayani ma qablahu min ijmalin. Minnya menjelaskan yang sebelumnya, min tamyiz di sini itu menjelaskan sebelumnya yang masih mubaham atau belum jelas. Min bayaniyah. Min bayaniyah. Makanya huruf itu enggak susah, Pak. Jenengan mempelajari tentang ma'anil huruf, ada buku tentang ma'anil huruf ya, 4 jilid Pak, 4 jilid kalau nggak salah. Ma'anil huruf itu Masya Allah, ini karangan yang jami, ini yang apa, sangat-sangat cakup. Iya ada 4 jilid. Aku malah dulu dapatnya dari Ustaz Ahmad Handika yang meninggal itu. Nah di grup itu ini rujukan, kalau guru nahwu harus tahu ini. Masya Allah 4 jilid Pak, untuk huruf doang Pak ya. Kalau isim kan sudah terbahas, fi'il terbahas, huruf, Masya Allah. Karena huruf itu sangat mempengaruhi makna. Dan banyak perbedaan fikih, kayak misal kepala, karena wamsahu biru'usikum, banyak berbeda pendapat. Syafi'iyah banyak
Sebagian katanya. Sebagian berapa? Berbeda pendapat mereka. Ada yang berapa? Minimal 3 mereka kan. Ini huruf, pentingnya huruf. Nah, mudah, tapi kalau nggak pernah kita apa? Membacanya nggak akan tahu, dan penting. Nah, salamun hiya hatta matlail fajr. Hatta di sini, Pak. Hatta matla'il fajr. Hatta di sini sama para ulama berbeda pendapat sampai kapan itu Lailatul Qadar, karena hatta ini. Apakah datangnya fajar ketika azan zuhur atau sampai selesai? Misalkan begini, Pak. Ana dhahabtu min Sukoharjo hatta Wonogiri. Saya berjalan dari Sukoharjo sampai Wonogiri ya. Sampai Wonogiri, ini dikatakan sampai Wonogiri, apakah misalkan udah perbatasan Sukoharjo Wonogiri atau sampai Wonogiri habis? Paham maksud Anda? Nah, itu, Pak. Huruf itu. Jadi min di sini bukan zaidah asli, makanya mudhaf ilaih di sini adalah min. Artinya, kan arti mudhaf ilaih ada berapa? Ada 3, Pak ya. Pernah mendengar? Jadi misalkan nih, Jawalu Muhammad. Jawalu Muhammad di sini adalah Jawal li Muhammad. Artinya li. Terus contoh lain misalkan Yaumul Itsnin, itu yaumun fil itsnin, itu fi. Terus jiramu dhahabin, jiram min, ada 3 makna untuk mudhaf ilaih. Kalau nggak salah 3. Nah, jangan perhatikan seperti itu. Insya Allah 3 kalau nggak salah. Nah, jadi seperti itu karena tadi ada pertanyaan. Jadi ini, nah min asli lil bayani ya. Nah, jangan ketik di Google min lil bayani. I'rabnya mana? Ini kalau majrur jangan dibilang tamyiz. Bingung ya? Tamyiz jangan tamyiz. Jangan bilang mudhaf ilaih atau majrur. Oh iya, kalau yang atas jelas bahasan kita. Nanti semakin akan jelas, Pak. Nanti setelahnya, poin setelahnya, karena beliau masih menamakan tamyiz tapi dia nggak mansub. Ah, itu dia yang membuat jenengan apa? Bingung ya. Jadi tamyiz di sini bukan tamyiz kedudukan, bukan. Tamyiz hanya sekedar apa ya? Ya penjelas dari jumlah yang sebelumnya masih mubaham. Secara bahasa itu. Iya, benar, secara bahasa, enggak secara istilah ulama nahwu. Khobar gitu begini. Yang mana? Mubtada khobar. Maksudnya kan seperti hampir mirip seperti dia menerangkan mubtada gitu. Sebagai mubtada dan khobar. Bisa dibilang gitu enggak bisa. Maksudnya gimana? Istilah penjelasan. Oh iya. Kan mubtada khobar itu kan Menjelaskan mubtada. Nggih. Jadi seperti itu. Nah, seperti itu. Insyaallah. Atau kalau masih membingungkan, jenengan rubah aja. Enggak tamyiz, ini adalah mudhaf ilaih dan ini adalah majrur. Tapi di sini kan enggak di-i'rab. Nah, enggak di-i'rab. Oh, itu di-i'rab mudhaf ilaih. Terus majrur bimin. Nah, yang masih membuat apa? Sanksi penamaan tamyiz gitu ya. Nah, pertanyaan? Enggak ada. Nanti yang dal kita bahas setelah sholat, yaitu tentang angka. Nah, ini angka ini lumayan ini. Nah, angka beliau nanti akan kupas dari angka 3 sampai 10, 11 sampai 99, terus yang strip ketiga angka yang apa? Kelipatan ya. Kelipatan. Berarti sebenarnya itu kalau tidak dimasukkan sini bisa ya, supaya tidak membingungkan. Maksudnya ini kan cuma keterangan tambahan. Kan kalau tamyiz secara i'rab itu kan seharusnya mansub gitu. Nggih. Gitu. Kenapa ini dimasukkan di sini mungkin supaya ada tambahan keterangan gitu. Mungkin. Karena kalau bukan tamyiz secara i'rab.
Baik, nanti kita lanjutkan tamyiz adat, yaitu poin yang dal. Jika ada hitungan, jika ada angka, itu pasti ada yang dihitung, ya kan? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Intinya ada angka. Dan angka itu ya masih mubham, ya kan? 30, 40, 50. 50 apa? Nah, nanti sama beliau dinamakan dengan tamyizul adat. Tamyizul adat, penjelas dari angka. Dan jangan bingung lagi karena nanti ada angka yang makdudnya, tamyiznya itu nanti enggak mansub. Majrur, Pak. Ada majrur nanti. Nah, jangan bingung nanti, Ustaz gimana tamyiz kok majrur? Tamyiznya angka, ya itulah istilahnya ulama. Jangan misalkan ke buku lain, nanti akan mendapatkan seperti itu. Mungkin awal-awal masih bingung, membingungkan. Nah, tapi kalau sudah sering ketemu, oh tamyizul adat. Apa tamyiz adat 1 sampai 9? Misalkan ada pertanyaan, ma i'rabu tamyizil adat wahid atau salasa ila tis'ah. Jenengan namanya tamyiz ya mansub, jawaban jenengan mansub enggak. Tamyizul adat dari 3 sampai 9 adalah jamak majrur. Majrur, Pak. Padahal istilahnya tamyiz ya. Bukan maksud di sini adalah tamyiz mansub itu. Nah. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan insyaallah habis salat. Nah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.